Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di GT Coaching Clinic. Kembali bersama saya Bayu Asta ya, di sekarang hari Kamis ya. Kamis tanggal 5 Januari 2023. Sebelum memulai, saya langsung ya biar nggak lupa nih ceritanya. Walaupun memang PPKM sudah dicabut, tapi kita tetap menjaga kebiasaan kita yang baik, yaitu adalah menjaga protokol kesehatan. Yang pertama adalah menggunakan masker, lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak satu sama lainnya, hindari keramaian, dan yang terakhir kalau bisa mengurangi mobilitas dan interaksi gitu ya. Nah teman-teman, di hari Kamis ini ya, kita sebenarnya saya mungkin nomor satu minta maaf dulu karena jadwalnya sebenarnya dirubah gitu ya. Saya ngumumkan di grup adalah hari ini sebenarnya video production, tapi berhubung saya tadi pagi sebenarnya lewat mejanya Pak Binsa gitu ya, saya ingat kok ada Pak Binsa, kenapa nggak Pak Binsa aja gitu ya. Ini kan topik yang belum pernah kita angkat, yaitu adalah topiknya IT ya, IT atau desain gitu. Nah ini kita akan ngobrol kepada Pak Binsa, yaitu judulnya adalah UI dan UX. Nah saya kenalkan ya Pak Binsa, selamat datang di acara Coaching Clinic. Terima kasih. Apa kabarnya Pak? Sehat? Baik, sehat. Sehat, masih semangat ya? Semangat. Walaupun di sore hari ini. Iya. Teman-teman, di acara Coaching Clinic ini tentunya teman-teman bisa bertanya ya. Kita live di Telegram dan di Zoom. Teman-teman yang live di Telegram berarti bisa nanya di grup Telegram, silakan. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan saya tanyakan kepada Pak Binsa gitu ya. Lalu juga yang di Zoom berarti bisa langsung ketik aja pertanyaannya di kolom chat, jangan malu-malu. Kita ngebahas UI dan UX, jadi kita teman-teman tanya ini. Mungkin penasaran dunianya Pak Binsa nih seperti apa gitu ya. Saya sebenarnya sebagai sarjana komputer tadi sempat ngobrol ya. Ini sesuatu yang sebenarnya saya kenal. Harusnya saya bisa, tapi udah meninggalkan dunia tersebut. Nah, jadi penasaran lagi. Nanti akan banyak juga pertanyaan dari saya. Untuk teman-teman yang nonton yang nonton di YouTube nih, berarti dari masa depan gitu ya, nonton replaynya, teman-teman kalau mau join untuk mau bertanya, teman-teman bisa klik linknya ya, ada link Telegram dan juga link Telegramnya, teman-teman bisa ikut join di situ. Nanti link Zoom juga ada di Telegramnya, jadi teman-teman bisa join untuk ikut bertanya gitu ya. Untuk teman-teman yang nonton di Telegram dan Zoom yang lagi nonton live sekarang, nanti mau nonton replaynya, misalnya lihat juga ada rekaman-rekaman sebelum-sebelumnya, dan juga ada video intisari yang 10 menit di bawah gitu ya teman-teman. Kemarin ngebahas apa sih, ada intisarinya, sudah diedit oleh tim produksi kami dengan sangat baik. Itu ada juga di YouTube kami, yaitu di YouTube GT Incubator. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik bel notifikasi biar teman-teman gak miss out, karena kita tiap hari ada video baru. Bahkan sebenarnya ada 2 video baru ya, kita selalu post di jam 12 siang dan juga post di jam 5 sore gitu. Jadi silakan ya teman-teman, jangan malu-malu kalau mau nanya-nanya, justru di sini dibuka gitu ya untuk teman-teman. Nah mungkin mulai dari saya dulu, Pak Binsa mungkin kenalkan dulu kepada teman-teman, Pak Binsa di sini sebagai siapa? Pekerjaannya gitu. Halo teman-teman, selamat sore. Nama saya Binsa Fauzi. Saya di sini sebagai instruktur UI UX Design. Ya, di instruktur ini saya membuat sebuah pelatihan mengenai UI UX Design bagi pemula nantinya. Oh gitu. Oke, nah UI UX Pak mungkin harus didefinisiin dulu buat teman-teman, mungkin ada yang kan ini nggak semuanya belajar soal UI UX apalagi gitu. Tapi UI UX itu apa Pak? Saya cuma tahu singkatan doang. UI itu user interface, UX user experience. Ya, kalau mengenai istilah itu sebenarnya istilah itu baru beberapa tahun belakangan ini ya. Kalau dulu kan istilahnya masih web designer. Web designer. Seiring berkembangnya waktu lalu berubah menjadi UI UX design. Dari situ perubahan itu mungkin memetakan profesi masing-masing. Jadi ada UI UX, terus front end, lalu ada back end developer. Jadi dipisahkan ya. Ini kalau kita ngomongin sebenarnya hasil outputnya apa sih Pak UI UX? Bisa website, aplikasi web, lalu mobile aplikasi. Oh jadi aplikasinya, iya. Bukan cuma desainnya aja ya? Bukan hanya desainnya aja, tapi itu berupa bentuk website yang bisa berinteraksi nanti. Oh oke. Saya awalnya pikirannya adalah kalau UI UX itu bagian desainnya doang, nanti ada developernya, tadi kan dibilang front end, back end ya? Juga. Nah ini berarti front end dan back end sebenarnya tergabung dalam timnya UI dan UX? UX nantinya, iya. Oh gitu. Oke. Istilahnya selalu ada 2 nih Pak, selalu gandengan UI dan UX. Bedanya apa sih? UI sama UX. Sebelum
menjelaskan mengenai itu, saya ada cerita dulu. Waktu pertama kali saya masuk ke dunia IT, kan, pekerjaan, itu saya mendapat sebuah project website itu berupa pitching sebenarnya, pitching dua perusahaan untuk memenangkan sebuah proyek website. Kebetulan website itu website kendaraan bermotor roda 2. Oke. Sebut merek sebenarnya nggak apa-apa. Boleh. Kita sebagai itu salah satu yang terbesar sih, salah satu yang terbesar perusahaan roda 2 mobil. itu. Oh, roda 2 tapi 2. ya. Oke. Teman-teman pasti kebayang yang mana. Saya dapat yang ada sayapnya bukan? Betul. Oke, saya dapat proyek itu, lalu saya membuat desainnya, saya membantu juga sih membuat desainnya, beberapa halaman. Lalu kemudian desain sudah jadi, lalu kemudian presentasi gitu ya. Di depan klien. Akhirnya beberapa hari kemudian dapat kabar bahwa kita kalah pitching. Kalah pitching bingung juga kan. Kalahnya kenapa? Kalah pitching gitu. Ada 2 perusahaan kalah pitching kayak. Saya tanya sama project manager-nya, kenapa bisa dia masuk gitu kan. Ternyata kita datanya kurang gitu. Datanya kurang lengkap, maksud dalam arti data research yang kita buat itu kurang untuk mengimplementasikan ke dalam sebuah konsep desain itu. Itu. Yang diminta adalah website. Desain websitenya. Desain. Nggak diminta sampai jadi. Baru prototype. I see. Mockup design. Jadi belum sampai jadi sih, hanya presentasi desainnya saja pada waktu itu. Jadi mungkin bisa dibilang. Terus, boleh lanjut dulu. Setelah itu saya juga kan ngobrol gitu ya dengan project manager saya. Maksudnya kenapa bisa datanya itu kalah dalam penggunaan data? Ya mungkin kompetitor lain, perusahaan lain itu dia datanya emang kuat karena basic dia emang mempunyai data yang banyak. Karena perusahaan itu sudah lama lah berkecimpung di dunia web portal gitu. Dia udah lama sebagai developer web portal juga, dia membuat sebuah web portal udah lama, mungkin data mereka sangat lengkap mengenai lebih pengalaman untuk mendapatkan consumer insight seperti apa keinginan dari user seperti apa, dia udah mempunyai data lengkap seperti itu. Ceritanya berhenti situ ya. Agak ngerencit gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong itu bisa dibilang UI UX aja atau udah web development? Kalau untuk desain ya? Cerita tadi. Baru UI UX aja. Itu baru UI UX. Berarti bisa dibilang mockup design. Nah, mockup design tuh outputnya ya. Kadang harus tetap aja dibikin lah dalam bentuk website, actual website, tapi ya ini belum selesai. Gitu. Nah, dari cerita yang tadi itu data yang kita kurang, data riset. Nah, dari situ saya berpikir bahwa riset itu penting untuk membuat sebuah website, aplikasi, mobile aplikasi itu sangat penting sekali. Jadi jika kita sudah membuat sebuah riset yang sangat detail, kita akan membuat konsep yang kuat dalam membuat sebuah proyek. Data ini maksudnya data apa sih Pak? Riset. Jadi riset pengguna ibaratnya. Penggunanya maunya bagaimana gitu? Seperti misalnya kayak warna tombolnya, risetnya kayak apa sih? Hasil salah satu datanya misalnya Pak. Misalnya gini, dari sebuah perusahaan motor itu, risetnya adalah kebanyakan yang menggunakan motor roda 2 laki-laki atau perempuan. Nah, itu satu. Ya. Terus merek apa yang sering digunakan? Kalau misalnya pria ya, merek apa yang sering digunakan oleh pria untuk motor roda 2? Ya. Waktu dulu sih mereknya X itu belakangnya, itu yang sering digunakan. Nah, itu salah satu riset sebenarnya. Dari situ kan bisa diangkat juga. Itu merek apa tuh? Saya baru dengar tuh. Merek motor. Ada belakangnya X. Merek atau nama? Merek motor. Saya jadi penasaran gitu. Gak apa sebenarnya sebut aja mereknya. Cuma intinya, let's say buat contoh aja Pak. Misalnya Honda. Kalau misalnya risetnya adalah orang pria itu ternyata pada pakai Honda, maka resultnya dari UI UX-nya akibatnya apa? Kalau akibat dari UI UX itu adalah kita bisa menonjolkan kemampuan dari motor Honda itu, misalnya kelebihan dari motor itu sendiri seperti apa, mereknya ya, khusus untuk merek motor dari itu, motor yang misalnya yang X itulah. Kekuatan motor itu yang harus bisa ditonjolkan ke dalam sebuah website nantinya. Tapi kan itu dari banner Pak. Iya, bisa seperti itu juga. UI UX juga mendesain bannernya juga. Iya, itu termasuk juga.
termasuk bagian dari desain. Bagian dari desainnya. Jadi bisa dibilang UI UX tuh ilmunya satu desain, dua web development. Kalau UI UX itu ilmunya pertama konsep user experience itu dari berupa riset, ya kan. Terus berupa membuat sebuah sitemap-nya, user flow-nya, wireframe-nya. Nah itu bagian daripada user experience. Jadi kalau user experience itu balik lagi artinya adalah pengalaman pengguna ketika mereka berinteraksi dengan suatu produk, entah itu website ataupun web aplikasi. Nah. I see. Saya soalnya mikirnya gini, itu UX. UI itu tampilan desain ya. Jadi tampilan user antarmuka. Jadi tampilan antarmuka untuk pengguna. Nah, dari konsep yang user experience dibuat, kita membuat tampilan website itu seperti tampilan misalnya ada warna, terus hurufnya, tata letaknya, fontnya, nah itu termasuk dari user interface. Jadi yang kita lihat secara visual itu UI-nya. Tapi alurnya, konsep dari websitenya itu sendiri mau ngapain sebenarnya itu adalah UX. Oh, oke. Dan alasan kenapa ini digandeng karena memang satu kesatuan. Jadi satu kesatuan. Ya sih, kalau teman-teman bikin website cuman website doang, alurnya kita kan bawaannya gitu ya. Iya. Alurnya kayak kalau digambar tuh saya selalu bayanginnya memang kayak hierarki. Home, about, bawahnya langsung kan about us, products, news. Nah itu udah satu pakem ya sebenarnya dalam arti. Biasanya kan gitu ya, tapi kan kadang-kadang ada yang muter-muter nih gimana. Karena kan istilah UI UX itu emang sebenarnya sih emang harus lebih dulu UX dalam proses pengembangan. Iya pasti dong. Ya kalau dipikir-pikir konsepnya dulu. Kita membuat desain kalau tidak ada konsep dari user experience seperti apa kebutuhan dari pengguna, kita bingung mau bikin apa gitu. Iya. Permasalahannya apa yang mau kita problem solvingnya apa gitu yang akan diberikan pada pengguna seperti itu. Dan ini tentunya digunakan juga di mobile app gak sih Pak? Udah pasti kan? Outputnya itu web design, mobile aplikasi, terus web aplikasi. Nah, itu. Soalnya kan aplikasi itu juga ada alurnya ya. Udah pasti, iya. Itu alurnya sangat penting, Bang. Itu dikembangkan di user experience. Alur itu. Mungkin yang namanya user flow. Iya. User flow. Saya kalau misalnya aplikasi yang umum, misalnya aplikasi shopping, itu kan alurnya bisa dibilang sama dengan yang di website. Iya. Tapi yang saya bayangin yang mulai rumit pasti sebenarnya ada satu, karena saya tadi habis lihat ya waktu jam istirahat, teman-teman ada yang main game HP gitu. Itu kan juga ada UX dong. Udah ada UX. Nah ini banyak yang berantakan. Kenapa? Saya langsung kepikir adalah ini maksudnya pencetnya di mana sih gitu kan? Itu kan sebenarnya kegagalan dari UX atau UI Pak. Kalau sampai kita bingung tombolnya di mana. Nah itu sebenarnya prosesnya dari UX sebenarnya. Ya kan ya. Itu kan kalau UX itu kan mengarahkan user itu mau mengklik apa gitu nanti. Memberikan action pada satu aplikasi atau apa. Nah itu arahnya kan seperti itu. User experience kan yang mengarahkan nantinya seperti apa. Ya. Kalau UI hanya tampilan saja sih sebenarnya, menjelaskan jadi, dari UX itu. Kalau goalnya UI itu enak dilihat. Kalau UX itu kenyamanan, kenyamanan pengguna. Apakah mereka ketika pakai sekali nih, klik sekali masuk ke dalam halaman aplikasi mobile, ketika agak rumit susah, mereka udah malas menggunakannya lagi gitu. Apalagi untuk berinteraksi dan transaksi untuk web aplikasi. Kalau boleh tanya Pak Binsa, dari UI UX tuh skill yang paling dibutuhin tuh yang mana Pak? Tadi kan kita bilang ada desain, ada konsep, ya, mungkin ada programming sedikit gitu ya, web development gitu. Sebenarnya kayaknya enggak ya? Enggak, itu berbeda sih. Enggak ya, programming enggak ya? Enggak berbeda. Kalau dulu kan web designer ya, saya dulu mengalami seperti itu. Jadi web designer itu harus bisa front end, dipaksa emang harus, karena siapa lagi yang buat front end gitu kan. Ketika membuat sebuah website, terus kalau website mockup pasti statis ya, outputnya statis ya. Mockup kalau designer web gitu kan membuat mockup statis, gimana cara bisa berinteraksi sebelum masuk ke developer ya. Jadi menggunakan HTML. Mau nggak mau kita harus bisa. Nah itu jadi kita bisa berinteraksi. Jadi halaman home masuk halaman batas, masuk ke dalam lagi. Nah itu masuk menggunakan HTML lagi, kita dipaksa untuk membuat seperti itu. Jadi
untuk backendnya lebih mudah membuat sebuah website dan pengembangannya. Seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, ini ada beberapa istilah yaitu front end dan back end. Iya. Boleh Pak Binsa jelaskan buat teman-teman. Front end dulu. Front end ini pada dasarnya apa? Front end sebenarnya dia itu profesi yang bekerja erat sekali ya dengan UI. Ini front end developer. Front end. Dia mengkonversi sebuah tampilan mockup design menjadi sebuah HTML gitu. Dikonversi menjadi HTML. Intinya mungkin tampilan website. Iya, tampilan website. Lalu mungkin ada interaksi-interaksi tambahan ya, seperti JavaScript-nya, animasinya atau apa. Itu profesi yang membuat front end gitu ya. Oke, mungkin dari sisi konsumen ya, front end itu berarti kan websitenya itu sendiri yang kelihatan. Yang kelihatan. Back end berarti yang nggak kelihatan. Iya. Back end ini mungkin saya aja kali ya, saya soalnya tahu sih penjelasan. Ini pemahaman saya ya teman-teman ya, sebagai mantan anak IT, intinya front end itu ya kalau teman-teman buka website itu kan front end-nya yang kelihatan. Yang kelihatan. Soal kalau back end-nya teman-teman harus jadi developer dulu baru tahu back end tuh kayak apa tampilannya. Karena misalnya teman-teman yang udah pernah bikin website ya, kita kan ada program digital marketing pasti pernah bikin website. Cara bikin website kan masuk ke website tertentu ya, nggak terus buka misalnya kayak website saya bayubaron.com ya. Nggak buka bayubaron.com/something adalah gitu, itu tergantung dari developer providernya juga gitu websitenya. Buka yang itu, login, terus kemudian kita bisa mindahin kontennya, nah itu adalah back end, betul? Gitu ya, nah itu simpelnya aja. Kalau developernya ya berarti ada yang nge-develop bagian UI-nya, bagian front end-nya menggunakan HTML tadi salah satu contohnya. Kalau yang back end tuh biasa pakai PHP ya Pak ya? PHP bisa, menggunakan Python juga bisa. Python juga bisa. Oh, Python sekarang udah pakai Python untuk website ya? Beberapa juga. Java juga. Oh oke. Java saya masih kenal. Python nih saya udah di luar dari era saya soalnya. Saya lulus tahun 2015 nih teman-teman. Mohon maklumnya ilmunya udah nggak update. Kalau kita balik ke Pak Bin saya. Pak Bin saya berarti nggak ada dong, maksudnya ilmu programmingnya terbatas lah ya. Terbatas sekali. Fokusnya di UI UX berarti malah berat di desain dan konsepnya tadi. Konsep desain. Berarti bisa dibilang teman-teman ada yang desainer, istilahnya desainer komunikasi visual, DKV itu malah cocok masuk ke sini. Cocok, sangat cocok sekali. Saya juga basicnya emang graphic design. Ya. Karena basicnya graphic design, akhirnya kecemplung masuk ke dunia IT. Mau akhirnya saya ikutin alurnya aja. Tapi saya berpindah-pindah sih dari IT, agensi IT, tapi lebih condong ke IT ya dulu. Oh gitu, akhirnya malah lebih condong ke IT. Iya, mengembangkan website lebih senang ke situ. Karena membuat website tuh menarik dalam arti tantangannya, karena kan selalu update ya, dunia digital tuh selalu update. Nah, kita mau nggak mau kan kita harus improve skill dan segala macamnya itu. Berarti bisa ngoding? Wah. Bisa nggak? Mirip sama saya ya kalau disuruh ngoding. Aduh, jangan. Bisa sih, cuman kalau saya jangan deh kalau bisa. Tapi kalau untuk seorang UI dan UX memang harus mampu memahami dalam arti ya, walaupun tidak bisa front end ataupun back end, tapi kita harus bisa mampu memahami kinerja mereka seperti apa. Terus alur dari konsep front end seperti apa, alur konsep backend seperti apa, nah kita harus tahu juga gitu. Jadi karena kita satu tim, jadi kita harus tahu arahnya kemana gitu nanti sebuah website ini atau sebuah aplikasi ini dibuat. Bukan buat pribadi kita sendiri ya untuk membuat sebuah website ataupun aplikasi, tapi untuk kepentingan user pastinya. Ini sebenarnya Pak Binsa udah ini banget nih, karena memang sekarang kan di semua bidang gitu ya Pak ya? Iya. Kita nggak bisa lagi hanya ahli dalam satu bidang itu aja gitu. Misalnya ya tadi Pak Binsa walaupun memang desain ini tugas utamanya adalah sebagai desain, paling nggak harus paham lah nanti ini IT-nya kayak apa, beban yang yang IT harus istilahnya developer itu harus timba gitu ya, apa sih sebutannya, harus mereka tangani itu seberat apa juga harus paham. Jadi akhirnya kita nggak liar bikin UI. Karena namanya kita seorang desainer pasti dapat inspirasi ataupun dapat masukan ide ataupun apa gitu kan, liar gitu kan, banyak lah dimasukin ke dalam sebuah desain pasti akan mungkin banyak ininya gitu kan, paling improvisasinya minimal tuh saya pernah soalnya beberapa kali bahkan 5
lihat website yang bagus banget gitu ya, websitenya bagus banget, didesain dengan sedemikian rupa, tapi ini untuk ngeloadnya butuh 30 detik full. Betul. Gitu. Itu karena saya ada satu info yang saya cari aja, saya tungguin, katanya internet saya lumayan kenceng. Ini lama banget ya nge-load, begitu selesai di-load saya jadi penasaran sebenarnya apa yang di-load. Oh, gambar background ini ada hanya nah itu seorang desainer bagus ya, gitu kan, UI-nya lah gampangnya ya, tapi ini agak overload, berlebihan, jadi performa websitenya saya yakin pasti jelek. Nah, kalau teman-teman yang belajar digital marketing udah tahu ya SEO, udah pernah dengar SEO, performa design, performa website itu berpengaruh juga terhadap urutan SEO. Betul. Nah, ini kita bahas nanti teman-teman di sesi digital marketing. Tapi memang semua ini berkaitan, saling berkaitan. Jadi pelajaran dari sini memang sebenarnya ini nggak cuma di UI UX ya, di bidang lain pun begitu. Teman-teman yang diproduksi ini misalnya, karena saya langsung lihat teman-teman diproduksi ya, tidak hanya bisa video production, tapi juga mau nggak mau harus bisa editingnya juga. Kalaupun tidak dipakai, paling nggak kita paham nanti ngeditnya ini bakal gimana. Karena kalau ternyata ini nggak bakal mungkin diedit, kita produksi aja, syuting aja ya, nanti diproduksi kehambat harus syuting ulang. Tuh. Tapi kalau udah paham, udah di-cut dari situ, kita record ulang karena ini nggak bakal mungkin di editing misalnya gitu. Jadi teman-teman ini udah, kita kan sebenarnya membawa topik global, digital transformation, global talent dan berbagai macam. Saat satunya memang harus multi talenta gitu. Jadi ya kita bawa lagi ke Pak Binsa, memang bukan cuma desain aja, tapi beratnya memang di situ ya. Tapi kalau ngomong ininya ya Pak ya, alatnya sekarang saya biasa gitu. Tools. Kita ngomong skillnya, sekarang ngomong toolsnya. Biasa pakai apa aja Pak? Photoshop? Saya balik lagi ke zaman dulu waktu pertama kali bekerja. Kalau dulu seiring membuat sebuah desain khusus mockup desain itu menggunakan Photoshop. Oke. Desain pakai Photoshop, memang harus Photoshop sih pada waktu itu, karena Photoshop kan powerful lah, keluaran Adobe. Dia bisa integrasi dengan yang lain kayak misalnya Illustrator, ya. Adobe Flash kayak gitu. Kayak kemarin kan kita habis tutorial ya sama Mas Ade, habis bikin icon. Nah, icon bisa apa ya, karena kan Photoshop berbasis bitmap gitu ya, image. Jadi untuk mockupnya bagus untuk. Oke, pakai Photoshop aja. Kalau untuk sekarang, karena seiring berjalan waktu, digital makin berkembang, makin canggih, makin wah lah. Ya banyak tools yang untuk kita gunakan sebagai membuat mockup. Contohnya apa? Salah satunya yang sangat powerful ya Figma itu sendiri. Figma terus ada Adobe XD juga, ada Sketch, ada beberapa juga. Figma tulisannya Figma. Figma. Oke. Ini istilah. Sorry out of topic. Figma itu soalnya saya kan suka hal yang berbau Jepang ya. Figma tuh artinya agak beda. Itu ini apa namanya, kayak action figure gitu. Oh iya, action figure. Sorry, bukan itu ya teman-teman ya. Figma ini software tools. Bisa di Windows, bisa di Mac. Iya bisa. Dia dua-duanya berbasis web browser sih. Jadi kayak Canva gitu. Kayak Canva. Jadi kita bisa online. Dan dia otomatis saving gitu. Jadi walaupun kita bikin satu gerakan desain, ya, dia cloud base ya, cloud base app gitu. Oh oke. Kalau saya simpulkan sih, kalau Figma itu mungkin perpaduan antara Photoshop, Adobe Flash mungkin ya, perpaduan seperti itu. Akhirnya sebuah Figma yang bisa berinteraksi. Sekarang Flash masih ada kah? Masih ada. Cuman bukan di shutdown ya? Masih ada sih, kayak cuman udah orang udah mulai meninggalkan sih. Kurang praktis. Karena lama lah proses pembuatannya. Kalau dulu ya saya pakai Flash. Kalau hardware-nya tadi kita udah establish bisa di Mac, bisa di Windows. Nggak butuh, soalnya kalau saya lihat teman-teman saya, mungkin teman-teman saya aja kali ya, mereka yang lengkap banget. Emang seniman maybe, karena semuanya punya apa sebutannya sih, pen. Apa namanya tuh? Yang untuk ya mereknya aja. Ini biasa diketahui dengan mereknya aja, Wacom gitu ya. Mereka pada punya Wacom. Perlu gak sih Pak Wacom itu? Perlu juga sih sebenarnya. Bisa membantu gitu ya? Iya bisa membantu, karena kan untuk website kan tidak hanya membuat sebuah tampilan website semacam banner ataupun olah digital gambarnya, tapi membuat sebuah icon juga menggunakan icon juga bisa. Atau gitu? Menggambar ilustrasi juga di dalam website itu bisa, sesuai dengan kebutuhan lah sebenarnya.
Oke, kadang-kadang butuh. Kadang-kadang butuh. Oke, soalnya saya nggak pernah, saya sih sebenarnya ngintip-ngintip kalau mejanya Pak Binsa nggak ada nih masalahnya. Saya agak bingung makanya desain apa programming atau apa nih sebenarnya gitu. Dunia yang saya kayak pernah kenal apa karena saya udah ketinggalan jauh apa gimana gitu ya. Cukup pakai jari aja. Iya makanya dan ada juga kan desainer yang begitu. Pak Binsa mungkin kenal Mbak Nadia Nareswari di bawah itu kalau gambar dia memang pakai touchpad. Dia desainer kita jago ya, saya nggak bilang dia tuh kurang atau apa, udah ditawarin mau mouse apa gimana, mau Wacom atau gimana, enggak pakai touchpad aja saya bisa, malahan lebih suka. Jadi benar-benar touchpad jarinya udah halus banget gitu ya, ini desainer kita ya teman-teman. Ada yang seperti kan itu. Sudah terbiasa ya. Kalau udah terbiasa. Lebih nyaman lah ibaratnya. Satu hal dia minta Mac karena touchpadnya gede ya. Oh iya. Satu hal segitu ya. Sama ya. Nggak bisa Windows. Kecil, agak rapat ya. Ya kalau Windows jarang yang gede gitu gitu. Dan kalau kan tergantung juga kualitasnya, sebenarnya Mac udah terbukti lah touchpadnya emang bagus banget lah. Saya sendiri merasakan walaupun jarang pakai touchpadnya gitu. Teman-teman ini silakan ya, jangan malu-malu mungkin pada nungguin kita diskusi. Teman-teman bisa bertanya untuk teman-teman yang live di Zoom dan live di Telegram, jangan malu-malu, di grupnya bisa ditanyakan, diketik aja pertanyaannya. Untuk teman-teman mungkin penasaran dengan UI dan UX, teman-teman bisa mendaftar kelasnya di Getty karena kita ada loh ya. Sudah dibuka pendaftarannya. Untuk link teman-teman di YouTube di deskripsi videonya udah ada linknya gitu ya. Jadi silakan diklik aja untuk teman-teman lihat kurikulumnya apa aja, pengajarnya yang ada di sini ya, Pak Binsa sendiri gitu. Untuk mengetahui soal UI dan UX sebenarnya ada apa aja. Kalau boleh tahu Pak, seingat Pak Binsa aja ini kan terutama kurikulumnya pasti padat ya. Yang Pak Binsa ingat kurikulumnya intinya ada apa aja Pak? Intinya kita proses pembuatan dari UX dan UI-nya. Jadi proses membuat UX itu sendiri kan ada beberapa tahap ya. Kita membuat site webnya, lalu site user flow-nya gitu kan. Setelah itu kita membuat wireframe-nya. Wireframe sebelum membuat sebuah tampilan mockup kita membuat wireframe. Habis itu lalu kita masuk ke dalam mockup design. Ada mockup design-nya. Mockup design lalu kita masuk ke prototype. Prototyping yang kayaknya bakal pakai HTML. Prototyping itu sebenarnya untuk membuat sebuah website ataupun mobile aplikasi terlihat lebih nyata gitu. Dan nanti ada interaksi di halaman per halaman. Kita tahu kalau dulu tampilan dari kita bikin dulu hanya mockup. Kalau mockup tidak bisa diklik, jadi perpindahannya hanya menggunakan next. Nanti pindah sini next itu kan akan membingungkan sebenarnya untuk presentasi nanti kepada klien. Tapi sekarang dengan menggunakan Figma kita bisa presentasi itu seperti website ataupun seperti kita menggunakan aplikasi yang sudah jadi. Bisa diklik masuk halaman sini, halaman misalnya login, masuk login, terus kita lihat produk, kita klik produk yang kita pilih, lalu kita check out, terus transaksi seperti itu. Jadi makanya dipakai Figma ya. Pakai Figma. Saya jadi ingat, saya tadi pengen nanya juga kenapa harus pakai Figma, karena emang dia nggak page per page. Nggak kayak gitu ya, seperti like website tapi bukan actual website. Betul. Terus juga di Figma juga kita bisa berkolaborasi pekerjaannya. Jadi namanya kita bekerja tim UI UX itu mungkin kita bekerja bersama tim UX-nya, terus tim UI-nya. Ini kadang juga dipisah juga nih sebenarnya antara UX UI, ada tim yang berbeda gitu kan. Nah kita bisa berkolaborasi dalam pengembangan sebuah desain web aplikasi atau mobile aplikasi nantinya. Satu hal karena dia cloud tempat. Ya. Karena cloud, istilahnya cloud based app gitu. Rasanya semua cloud based app memang keunggulan ya satu itu adalah bisa kolaborasi gitu. Makanya kenapa saya suka pakai Google Slides kalau soal akademik ya. Contohnya seperti itu ya. Contoh paling gampang gitu. Ini PPT-nya kerjain bareng-bareng gitu. Itu bisa. Mempermudah kan? Mempermudah banget. Singkat pekerjaan juga. Tadinya butuh waktu lama tapi bisa di-press. Nah ini dalam hal ini untuk UX cocok banget Figma karena itu juga salah satunya bisa kerja bareng-bareng karena ya biasanya UI UX juga nggak satu orang doang. Iya, UX bisa kerja tim istilahnya. Bahkan developer bisa masuk situ juga ya, maksudnya sering kali gitu gak sih Pak? Developer bisa bagian dari situ juga sih nantinya. Oh ya udah masuk lah ya, udah masuk ke dalam. Pastinya harus tahu lah pengembangan dalam sebuah proses membuat web aplikasi. Programmer front end dan back end harus dalam satu
Iya, harus ngelihat satu hal yang sama kan, itu kan benar-benar website itu ya outputnya bareng-bareng ya. Visinya kan sama gitu nantinya. Jadi kalau misalnya ada feedback, masukan dari mereka, kita bisa lebih cepat mengembangkannya nantinya. Tidak bertele-tele sih. Iya pastinya. Udah jadi belum gitu? Udah kan, baru oke kita cek. Tektokannya lama nantinya. Kelamaan ya benar. Harus tahu progresnya. Tiap hari kayak 2 minggu sekali, seminggu sekali, 2 minggu atau jadi cepat pekerjaan dalam satu. Yang biasa dulu membuat sebuah website halaman desain itu bisa 1 bulan, ini bisa cepat. Seminggu gitu kan. Ya sekarang kayaknya udah cepet banget, apalagi toolnya sekarang juga gampang ya. Kalau di digital marketing sih saya sendiri kan mengajarkan ya teman-teman, sekarang bikin website tuh udah gampang banget. Dulu kita harus ngoding ya Pak ya, wajib. Nggak bisa bikin website itu nggak bisa kayak sekarang. Enak banget tinggal klik. Kalau dulu saya ngeliat yang zaman sekarang, enak banget kayak gitu. Dulu kita wajib coding, minimal cuma bikin tabelnya doang. Selalu layout itu bikin tabel dulu kalau saya nggak tahu ya nih Pak Binsa mungkin beda. Sekarang udah pembuatan website udah gampang banget, tapi itu kan simpelnya. Tentunya kalau kita bikin website dari nol, Pak Binsa ini kan bidangnya sedikit berbeda dari teman-teman kalau digital marketer. Kita mungkin itu tahap yang kita gunakan untuk mockup, nanti diserahkan ke Pak Binsa, kira-kira saya maunya gini, bikin bagusnya gimana, nanti Pak Binsa yang ngutak-ngatik dari mockup itu. Oke, ini mungkin buat pertanyaan terakhir karena kita sudah hampir di penghujung penghujung acara ya maksudnya. Baru mulai perasaan. Karena kita kan ngobrol Pak ya. Oh iya betul. Memang kita teman-teman jangan khawatir, Pak Binsa nanti akan ada sesinya. Siap. Tentunya akan saya umumkan teman-teman di grup Telegram ya, dan juga teman-teman yang alumni di grup alumni akan saya berikan juga. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak Binsa, tantangan profesi UI UX designer ini apa sih Pak? Yang paling dari pengalaman Pak Binsa, yang paling bikin ya tantangannya gitu ya. Saya mau bilang yang paling bikin rese, yang paling bikin kesel gitu. Cuman bahasa halusnya tantangannya gitu. Tantangannya apa Pak? Tantangannya mungkin perkembangan dunia digital cepat ya. Jadi kita tantangannya adalah kita gimana cara sebagai pemula ya, kalau misalnya sebagai pemula ya kita harus bisa beradaptasi dengan web sih sebenarnya, dengan digital tentunya, entah itu web ataupun yang lainnya gitu seperti media sosial, Instagram dan lainnya. Mungkin itu bisa menjembatani nantinya ke dalam sebuah konsep desain website ataupun aplikasi. Jadi kita itu sebagai pemula jadi tidak ketinggalan untuk perkembangan website juga. Kalau boleh tahu perkembangan websitenya tuh kayak apa? Apakah ngomongin bahasa pemrogramannya? Tapi kan ini desain ya? Teknologinya sebenarnya yang dipakai. Teknologi dalam sebuah pengembangan website. Sekarang kan website itu berbeda dengan dulu ya. Kalau dulu hanya sebagai tampilan kotak-kotak biasa lah. Sekarang sudah bebas lah menggunakan gambar sebesar apapun, tapi tetap ringan gitu. Nah itu sekarang udah bisa. Itu merupakan teknologi sebenarnya. Gitu. Ya dulu tuh nggak bisa gitu ya. Kita harus convert dulu gambarnya jadi yang bukan low res ya. Kompresnya tuh bagus lah biar tetap tajam walaupun dikecilin. Kalau sekarang udah by website-nya udah bikin, ini di thumbnailin aja langsung gitu. Terus menggunakan animasi sebanyak juga tidak menjadi masalah karena kan sudah ada teknologi yang bisa mengkompres itu. Ini berarti tantangannya adalah untuk keep up to date dengan hal-hal baru tersebut. Oke, saya awalnya soalnya berpikir karena tadi sempat di awal kita ngobrol, saya dulu kan belajar programming cuman tahu C#, Java, HTML, PHP. 4 itulah pegangannya. Sekarang kan udah muncul, bukan muncul lagi, katanya udah banyak dipakai Python. Ya kan, berarti harus belajar Python. Mirip lah seperti itu, tapi dalam dunia ya web designing gitu ya. Web mobile aplikasi juga. Oke. Itu aja ya teman-teman. Teman-teman yang masih ada pertanyaan atau mungkin baru muncul pertanyaannya, jangan khawatir, Pak Binsa nanti akan saya umumkan ya teman-teman, Pak Binsa akan mengisi lagi. Jadi teman-teman untuk yang live di Zoom dan di Telegram, misalnya mau lihat replaynya, teman-teman bisa buka channel YouTube kita, yaitu adalah Getty Incubator. Di search aja di YouTube bisa Getty Incubator pakai C, inkubatornya. Jangan lupa klik subscribe dan juga klik bell notifikasinya karena kita selalu ada video setiap hari, sebenarnya bahkan 2 video per hari gitu. Jadi teman-teman biar nggak miss out nih ya kalau ada video-video baru, tentunya kita isinya semuanya bermanfaat. Apalagi ini kan Pak Binsa kita ngebahas UI dan UX, teman-teman bikin website yang mungkin alumni dari kelas saya nih yang belajar digital marketing, saya ngajarinnya bikin website gini.
Oke, bagusnya gimana nih, ada di Pak Binsa sebenarnya bagusnya gitu ya. Kalau buat saya mungkin baru sampai prototip lah. Gitu. Ikonnya juga yang ada aja. Yang udah disediain sama developernya itu sendiri gitu ya. Tapi bagusnya ada di sana. Nah, jadi tentunya materi-materi dari Getty kita buat untuk di dunia digital ini pasti bermanfaat begitu. Untuk teman-teman yang nonton di YouTube berarti nonton replaynya atau mungkin nonton intisari, teman-teman bisa join di Telegram kita ya, dan juga nanti di dalam Telegram kita ada linknya untuk ke Zoom ini sendiri. Jadi teman-teman yang mau join silakan diklik linknya yang ada video description di deskripsi video gitu ya, video description. Untuk teman-teman yang mau ikut kelasnya Pak Binsa ada di linknya juga di video description di YouTube. Jadi diklik aja untuk mendaftar kelasnya karena tentunya pasti sampai bisa ya Pak ya. Sampai bisa. Pasti. Sampai bisa. Kita selalu gitu karena berbasis praktek gitu di Getty ini. Jadi teman-teman kalau mau latihan, jadi bukan cuma belajar ya, tapi juga latihan, teman-teman silakan klik link tersebut. Pak Binsa untuk hari ini thank you banget ya sudah meluangkan waktunya ya, walaupun singkat tapi tetap aja Pak Binsa kan lagi sibuk. Untuk teman-teman juga saya ucapkan terima kasih yang sudah ikut di Zoom, di Telegram maupun yang mungkin lagi nonton replaynya di YouTube, thank you juga, dan juga terutama thank you kepada tim produksi yang udah nyiapin ini semua. Selamat sore teman-teman, sampai jumpa lagi. Besok masih ada loh Getty Coaching Clinic. Teman-teman yang di Telegram pasti udah tahu jadwalnya. Saya mungkin cek dulu kali ya jadwalnya, kemarin saya lupa lagi. Besok adalah Global Marketplace. Seharusnya ini dengan Kak Cut Gumai gitu ya. Kita akan membahas soal teman-teman berdagang ekspor di Alibaba gitu. Teman-teman join berarti besok di jam 4 tetap ya, kita selalu jamnya sama yaitu di jam 4 sore. Jam 4 sore. Oke. Jadi teman-teman saya ucapkan selamat sore, terima kasih kembali dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.